Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya Miss Gayuanda. Pada video kali ini, saya ingin membahas kepada teman-teman mengenai analisis kompleks pada pertemuan yang keempat. Yang mana di sini kita lebih membahas kepada bentuk polar, eksponen, pangkat, dan akar bilangan kompleks. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Yang pertama yaitu kita akan membahas bentuk polar atau kutub, yang mana bilangan kompleks Z sama dengan X tambah YI dapat kita sajikan dalam koordinat polar R, theta. Misal, X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Maka Z sama dengan X tambah YI dapat kita nyatakan dalam bentuk polar adalah Z sama dengan R cos theta ditambah R sin theta I sama dengan R cos theta ditambah sin theta I, atau sama juga dengan R cis theta I. Dengan ketentuan R sama dengan nilai mutlak, yang mana nilai mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan theta sama dengan argumen dari Z, atau juga kita bisa mensingkatnya dengan ARGZ, atau sama juga dengan arcs tan Y per X dengan nilai tetanya tidak sama dengan 0. Nah, seperti inilah teman-teman gambaran dari bentuk polar dalam bilangan kompleks. Selanjutnya, nilai argumen dari Z atau ARGZ tadi tidak tunggal, tetapi kelipatan dari 2pi. Sedangkan nilai utama atau participle value dari Z dengan nilai negatif pi lebih kecil dari argumen Z lebih kecil dari pi. Maka jelas bahwa argumen Z sama dengan argumen Z ditambah 2np dengan nilai n sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Perlu diperhatikan, Z sama dengan R cos theta ditambah sin theta I sama juga dengan R cis theta I dengan nilai argumen Z-nya sama dengan theta. Dan untuk nilai dari Z konjugat atau dari sekawan dari Z sama dengan R cos theta dikurang sin theta I sama dengan R cis negatif theta I dengan argumen Z konjugatnya sama juga dengan theta. Nah, selanjutnya kita akan membahas kepada operasi aljabar bentuk polar. Yang pertama ada operasi perkalian, yang mana Z1 dikali Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah sin theta 1i dikali R2 cos theta 2 ditambah sin theta 2i. Sama juga dengan R1 dikali R2 buka kurung cos theta 1 ditambah sin theta 1i dikali cos theta 2 ditambah sin theta 2i tutup kurung. Sama juga dengan R1 dikali R2 buka kurung cis buka kurung theta 1 ditambah theta 2 tutup kurung. Sama juga dengan nilai mutlak dari Z1 dikali Z2 cis theta 1 ditambah theta 2. Nah, untuk nilai argumen dari perkalian ini adalah argumen Z1 dikali Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Operasi aljabar bentuk polar yang selanjutnya adalah pembagian, yang mana Z1 per Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah sin theta 1i per R2 cos theta 2 ditambah sin theta 2i sama dengan R1 cos theta 1 ditambah sin theta 1i per R2 cos theta 2 ditambah sin theta 2i dikali dengan cos theta 2 dikurang sin theta 2i per cos theta 2 dikurang sin theta 2i. Nah, sama hasilnya dengan
R1 per R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Untuk nilai argumennya adalah Z1 per Z2 sama dengan argumen Z1 per argumen Z2. Operasi aljabar bentuk polar yang terakhir adalah inverse, yang mana Z inverse sama dengan 1 per Z sama juga dengan 1 per R cos theta ditambah sin theta I, sama dengan 1 per R cos theta ditambah sin theta I dikali dengan cos theta kurang sin theta I per cos theta dikurang sin theta I. Maka hasilnya sama dengan 1 per R cis negatif theta. Nilai argumen dari inverse ini adalah argumen 1 per Z sama dengan negatif argumen Z. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk eksponen. Bentuk eksponen bilangan kompleks dari Z sama dengan X tambah YI adalah Z sama dengan R E pangkat theta I. Dengan E pangkat theta I ini sama juga dengan cos theta ditambah sin theta I, atau juga sering disebut dengan rumus Euler. Nah, dalam bentuk eksponen ini juga terdapat operasi aljabarnya, yang mana yang pertama terdapat operasi perkalian, yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 E pangkat theta 1I dikali dengan E pangkat theta 2I. Hasilnya sama dengan R1 dikali R2 E pangkat theta 1 ditambah theta 2I. Nah, operasi yang kedua adalah pembagian. Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 E pangkat theta 1 dikurang theta 2I. Dan yang operasi yang terakhir adalah inverse. Z inverse sama dengan 1 per Z sama juga dengan 1 per R E pangkat negatif theta I. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk pangkat dari bilangan kompleks. Pangkat. Kita misalkan Z sama dengan R E pangkat theta I, maka menggunakan aturan pangkat seperti pada bilangan real, maka kita peroleh Z pangkat N sama dengan buka kurung R E pangkat theta I tutup kurung N sama dengan R pangkat N E pangkat N theta I, dengan nilai N-nya sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas bentuk akar dari bilangan kompleks, yang mana akar kita misalkan dengan Z sama dengan R cis theta. Akar pangkat N dari bilangan kompleks Z ini dapat kita tulis dengan Z pangkat 1 per N, atau akar N dari Z. Jika diberikan bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0 dan N-nya bilangan bulat positif, maka diperoleh N buah akar untuk Z pangkat 1 per N, yaitu yang mana ZK sama dengan akar N dari R buka kurung cos theta tambah 2 Kpi per N ditambah sin theta ditambah 2 Kpi per N I tutup kurung. Dengan kita mengetahui nilai K-nya adalah sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, bentuk akar ini secara geometri, N buah akar tersebut merupakan titik-titik sudut segi N beraturan pada suatu lingkaran dengan titik pusatnya 0,0 dan jari-jarinya akar N dari R. Untuk lebih memahaminya, kita akan membahas kepada contoh, yang mana tentukan bentuk polar dan eksponen dari bilangan kompleks Z sama dengan 2 akar 3 ditambah 2i. Di sini dapat kita ketahui yaitu bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan 2 akar 3 ditambah 2i. Dan dari bilangan kompleks ini dapat juga kita ketahui nilai X-nya yaitu 2 akar 3 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai R-nya terlebih dahulu, atau nilai modulus atau nilai mutlaknya. Yang mana R sama dengan akar dari S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
akar dari, kita masukkan nilai X-nya tadi yaitu 2 akar 3 kuadrat ditambah dan nilainya Y-nya adalah 2, maka 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 12 tambah 4, sama dengan akar 16 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita perlu terlebih dahulu mencari nilai tan-nya, tan tetanya. Yang mana tan teta sama dengan Y per X sama dengan 2 per 2 akar 3. Yang mana nilai Y dan X-nya telah kita ketahui sebelumnya. Sama juga dengan 1 per akar 3. Nah, nilai tan yang senilai dengan 1 per 3 ini adalah yang pertama kita dapat dari theta 1 sama dengan 30 derajat, yang mana sama juga dengan pi per 6. Dan yang kedua adalah 210 derajat, sama juga dengan 7 pi per 6. Nah, selanjutnya barulah kita memasukkan ke bentuk polar terlebih dahulu pada nilai dari 30 derajat theta 1 atau pi per 6. Yang mana langsung saja kita masukkan bentuk polarnya pada bilangan kompleks ini adalah Z sama dengan R cos theta ditambah sin theta I, sama dengan nilai R-nya telah kita dapatkan tadi 4, nilai cos theta yang pertama adalah pi per 6 ditambah sin pi per 6i. Nah, seperti inilah bentuk polar dari bilangan kompleks pada theta 1, yaitu pi per 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari bentuk eksponennya pada theta 1 ini, pi per 6 adalah, kita masukkan saja terlebih dahulu bentuk eksponennya, yaitu Z sama dengan RE pangkat theta I sama dengan 4E pangkat pi per 6I. Nah, begitulah bentuk dari polar dan bentuk eksponen pada theta 1, yaitu pi per 6. Selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk polar dan bentuk eksponen pada theta 2, yaitu 7pi per 6. Yang mana bentuk polar sama dengan R cos theta ditambah sin theta I, sama dengan 4 buka kurung cos 7pi per 6 ditambah sin 7pi per 6i. Selanjutnya bentuk dari eksponen yang kedua dari theta 2, yaitu 7pi per 6 adalah Z sama dengan RE pangkat theta I sama dengan 4E pangkat 7pi per 6i. Nah, begitulah teman-teman untuk penyelesaian dari cara mengetahui bentuk polar dan eksponen pada bilangan kompleks. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan baik itu pada penyampaian saya ataupun materinya, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.